Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. La صدق وعده ونصر عبده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik salam ala mu'minina wa mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma salli ala ummati mansur alaina wal khair wa ya khairan nasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل كعبة مسابة للناس وعملا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل به إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وعلى آله وصحبه الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrarul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma'ruf satajiduni insya'allahu minal sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umur hayakum fa innaha ala siratin matayakum. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih sanggup melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu harapan mudah-mudahan amaliyah yang telah kita laksanakan, baik itu amaliyah yang wajib, amaliyah puasa sunnah kita, senantiasa mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula selalu salam semoga Allah sampaikan kepada seorang pemimpin umat, penguasa semudah sempat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula selawat kita panjatkan kepada keluarga besar beliau yang suci-suci, sahabat beliau yang taat-taat, dan seluruh para pengikutnya. Dengan satu harapan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, ketika Allah bangkitkan kita nanti pada hari kiamat, seluruhnya anak dan keturunan kita, Allah bangkitkan kita nanti pada hari kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang penuh berkah ini, menggemalah suara takbir dan tahmid, menggetarkan jiwa seluruh umat manusia, baik itu umat Islam yang berada di Indonesia maupun umat Islam yang berada di seluruh antero ini. Pada saat ini saudara-saudara kita, sebagian umat Islam kita pada saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia dengan niat dan maksud tujuan yang sama. Mereka meninggalkan keluarga, anak dan istrinya, seluruh kesenangan dunia yang ditinggalkan dalam rangkaian menggapai haji yang mabrur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyuruh kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendaraan unta-unta yang kurus. Mereka satu tujuan dengan niat yang sama, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah dan tujuan orang melaksanakan ibadah haji, ada harapan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi suatu ketika meriwayatkan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika mereka keluar dari rumahnya, mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka yang melaksanakan ibadah umrah, ketika mereka niat keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka berguguranlah semua dosa-dosanya yang ada pada dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wada, dalam khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nas, atani Jibril alaihissalam
wa qur'ani min rabbis salam wa qala inna allaha azza wa jalla qad ghafara li ahli Arafah wa ahli al-mashhad al-haram wa domina anhum ittiba'ah. Wahai sekalian manusia, baru saja malaikat Jibril mengampiriku dan memberikan salam dari Tuhan. Sesungguhnya manusia-manusia yang pada saat ini, mereka yang sedang melaksanakan wukuf dan di Arafah, mereka yang berada di sekitar tanah-tanah haram, bahwasanya qad ghafarallahu ta'ala, dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berkata, "Hadzalana khasah amri muslimina amah." Wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa ini hanya untuk kita? Kemudian Nabi menjawab, "Hadzalakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Pengampunan dosa orang yang sedang wukuf di Arafah pada saat ini bukan hanya diampunkan oleh Allah pada saat ini, kita yang hadir pada saat ini dan umat-umatku yang datang sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika puncaknya melaksanakan ibadah haji, setelah wukuf di Arafah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Muzdalifah. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat yang kembali ke Arafah. Kemudian dilihatlah pada Arafah, ternyata bukan daratan dan tanah yang dilihat oleh sahabat itu adalah bukan padang Arafah, adalah tumpukan-tumpukan kotoran-kotoran manusia dan bangkai-bangkai binatang. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan bumi Arafah?" Kemudian baginda Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Wahai sahabatku, itulah gambaran bahwasanya manusia yang telah wukuf di Arafah, maka seluruh dosa-dosanya ditinggalkan di bumi Arafah dan mereka kembali ke kampung halamannya dalam keadaan suci." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lam yudahi fal yamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, baik itu tanggal 10 Zulhijjah dan di hari-hari tasriknya, kemudian dia tidak mau berkurban, fal yamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan, maka hendaklah dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun mati dalam keadaan Nasrani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya berkurban adalah kita mencari untuk kendaraan kita di negeri akhirat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamati salasatun asnaf." Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan 3 kelompok bentuk manusia. Rukbanan wa masakan wa ala wujuhihim. Kelompok yang pertama ketika pada hari kiamat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburnya. Rukbanan, mereka datang pada hari kiamat nanti bangkit dari kuburnya dengan kendaraan yang hebat. Kemudian wa masakan, ada juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepada Allah pada hari kiamat dengan berjalan kaki. Wa ala wujuhihim, kemudian kelompok yang ketiga mereka berjalan dibangkitkan dari kuburnya dengan menggunakan wajahnya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Yauma yunfahu fi suri fatatuna afwaja." Pada hari kiamat di mana dibangkitkan tatkala manusia datang kepada Allah afwaja, dengan cara berkelompok-kelompok. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan tanpa kedua kaki dan tanpa kedua tangan. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan badan-badan manusia namun kepalanya khimar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang hadir pada saat ini, ketika kita mati nanti, kita dimatikan dalam mati husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Masjid Jamiah Huda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mari kita bersama-sama hadir ke masjid-masjid ke musola di lingkungan yang melaksanakan pemotongan kurban dengan kebersamaan kita. Mudah-mudahan segala ibadah-ibadah yang kita laksanakan semoga